Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen. Mohon izin perkenalkan nama saya Tommy Pratama dengan NIM 2417164 dengan prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang saya buat dengan MK Manajemen Strategik Sektor Publik. Makna strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer atau jenderal untuk memenangkan pertempuran. Dapat disimpulkan, strategi adalah sesuatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan, eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Sejarah manajemen strategik. Yang pertama, anggaran dan kontrol keuangan dalam kurung 1900-an. Yang kedua, perencanaan jangka panjang dalam kurung pasca World War 2 garing 1950-an. Yang ketiga, perencanaan strategik perusahaan dalam kurung mid 1960-an. Yang keempat, manajemen strategik dalam kurung 1980-an. Manajemen strategik artinya berpikir cerdas, strategik digabung dengan proses manajemen. Manajemen strategik didasari oleh pemikiran struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi informasi dan komunikasi, motivasi dan iklim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Oleh karena itu, perlunya fungsi manajemen untuk mobilisasi manajemen strategik. Pengurusan strategik adalah kombinasi antara seni dan sains dalam manajemen yang memberi penekanan kompresif terhadap proses formulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi pencapaian strategi. Manfaat manajemen strategik. Yang pertama, memberi arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ciri-ciri organisasi bertaraf dunia. Organisasi bertaraf dunia yaitu ada 6. Yang pertama, fokus terhadap pelanggan tinggi. Yang kedua, pembelajaran dan perbaikan terus-menerus. Yang ketiga, struktur organisasi fleksibel. Yang keempat, teknologi pendukung yang sangat baik. Yang kelima, lingkungan demokratif. Dan yang keenam, yang terakhir, pengurusan sumber manusia yang kreatif. Model manajemen strategik. Di sini ada 5. Proses yang pertama akan saya jelaskan mengenai bina visi dan miss. Yang kedua, nilai lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, objek jangka panjang. Yang program, strategik, penyusunan, nilai, dan pilih strategi kebijakan. Yang keempat, proses implementasi strategi anggaran prosedur. Yang kelima, evaluasi dan pengendalian strategi. Ini seperti yang dikehendaki. Terus di sini. 1. Bina visi dan misinya. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholder, dan employee. Untuk misinya itu adalah yang berbeda dari visi, walaupun kedua-duanya bekerja secara bersama-sama. Misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Visi membantu menyatukan para individu dan dengan demikian mengkoordinasikan tindakan orang-orang yang memiliki motivasi secara sangat efisien. Misi mengidentifikasikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai itu ada, juga merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi. 2. Nilai lingkungan eksternal dan internal.
Untuk tujuan analis lingkungan eksternal untuk mengenal pasti peluang dan ancaman yang ada di luar organisasi. Lingkungan eksternal, suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang paling berhubungan di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan atau sedikit kemampuan untuk mengendalikan suatu mempengaruhi. Macam lingkungan eksternal di mana organisasi tidak mempunyai untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Yang kedua, lingkungan eksternal mikro, lingkungan eksternal di mana organisasi mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Faktor-faktor lingkungan eksternal makro. Di sini pesaing-pesaing dalam organisasi ada mikro itu pendatang baru potensial. Untuk mengenai pemerintahan, kebudayaan, demografi, dan teknologi. Di sini itu ada pesaing-pesaing dalam organisasi yaitu supplier, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, ada pendatang baru potensial, kekuatan tawar-menawar dari pelanggan, dan ancaman dari produk jasa pengganti. Untuk lingkungan makro, analisis PES, politik, kebijakan, ekonomi, sosiologi, budaya, teknologi. Porter 5, kekuatan pembeli, supplier, pesaing, pendatang baru, produk pengganti. Faktor-faktor lain, negara, masyarakat, serikat, pekerja, organisasi perdagangan, stakeholder, donor, NGO. Dua, nilai lingkungan eksternal dan internal. Tujuan lingkungan internal yaitu akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasional, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Lingkungan internal, lingkungan di mana organisasi dapat atau mampu mengendalikannya. Analisis lingkungan internal, mengidentifikasi bidang-bidang, menentukan apakah kelemahan mempunyai makna strategis serta apakah kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Faktor-faktor utama analisis lingkungan internal. Yang pertama, objektif sasaran, style gaya kepemimpinan, struktur organisasi, sistem, skill, keterampilan atau keahlian, strategi, stat, aset nyata, aset tidak nyata, keuangan, kepercayaan, budaya, nilai, analisis rantai nilai, analisis sumber daya dan kemampuan. Ini ada strukturnya nih, seperti style, strategi, struktur, staff, skill, dan sistem. Objektif super ordinate goal. Nah, di sini analisis terdiri ada 4. Yang pertama strengths, 2 weaknesses, dan ketiga opportunities dan threats. Strengths itu artinya kekuatan, dapat dilihat apakah suatu organisasi dilakukan dengan baik, apa saja kelebihannya. Untuk opportunities artinya peluang, suatu kecenderungan lingkungan yang tidak menguntungkan yang dapat merugikan. Weakness, kelemahan, dapat dilihat apakah suatu organisasi itu perlu. Yang keempat, threats, ancaman, yaitu suatu kecenderungan lingkungan yang menguntungkan yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. 3. Menentukan tujuan, goal, dan sasaran objektif. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Tujuan, sesuatu yang akan dicapai dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan ini mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Kedua, sasaran, hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, kriteria SMART, spesifik, terukur dan dapat dinilai measurable, bisa dicapai, attainable, berorientasi pada hasil, result oriented, dapat dicapai pada kurun waktu tertentu, timeline. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat pencapaiannya target masing-masing. Strategi cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. 1. Strategi jaringan. Strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Yang kedua, strategi korporasi, strategi pertumbuhan, strategi bertahan, defensif, strategi kestabilan, stability, strategi kombinasi, combination.
kebijakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Program kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. 4. Implementasi strategi organisasi dan atau manajemen struktur. Desain organisasi mengumpulkan kombinasi struktur organisasi dan menerapkan strateginya dan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan. Diferensiasi cara mengalokasikan orang dan sumber daya tugas-tugas organisasi untuk menciptakan nilai-nilai rentang kendali. Diferensiasi tervertikal cara mendistribusikan wewenang pengambilan keputusan struktur tinggi dan datar. Diferensiasi horizontal cara membagi orang dan tugas ke dalam fungsi dan visi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan nilai. Sederhana, fungsional, divisional, matriks. Integrasi cara mengkoordinasikan orang dan fungsi untuk menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Biaya birokrasi, biaya operasi, dan struktur organisasi, serta sistem kontrol. 4. Implementasi strategi kepemimpinan leadership. Kepemimpinan efektif. Yang pertama, menentukan arah strategis. Yang kedua, mempertahankan kompetensi inti. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, mempertahankan budaya organisasi. Yang kelima, menekankan praktek etik. Dan yang keenam, membangun kontrol keseimbangan. 4. Implementasi strategi. Budaya perusahaan perangkat atau set yang terdiri dari keyakinan, norma-norma, kebiasaan yang menjadi dasar kebersamaan dan menjadi dasar berinteraksi. Keyakinan, beliefs, keyakinan tentang hal yang paling cocok bagi perusahaan seperti bank, the best superior importance of people, detestable communication. Norma-norma batasan-batasan yang menyatakan suatu perilaku atau perbuatan itu salah satu benar, biaya tertulis. Nilai-nilai batasan-batasan kebersamaan tentang perilaku atau perbuatan yang baik, buruk, atau layak, biasanya tak tertulis, kadang tertulis seperti kos etika. Kebiasaan perilaku pelaku utama perusahaan yang menjadi panutan yang menjadi berpengaruh kepada kenyamanan apabila dilakukan atau tidak dilakukan. Implementasi strategi sistem imbalan reward system. Imbalan harus berkait erat dengan rencana strategik. 2. Menggunakan variabel sensitif sebagai bagian penting kompensasi. Ketiga, imbalan harus terkait dengan pekerjaan seseorang. Keempat, imbalan berdasarkan prestasi dan keberhasilan bukan dari hierarki. Sikap peka terhadap perbedaan imbalan, adil, akurat, dan informatif. 6. Beri imbalan secara royal jika berhasil dan minim jika tidak berhasil. Jangan meremehkan nilai lingkungan, terbuka untuk mengubah sistem imbalan. 5. Pengendalian dan evaluasi strategik. Pengendalian adalah suatu aktivitas membuat sesuatu agar terjadi sesuai rencana atau terjadi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran organisasi, atau untuk mengarahkan atau memperbaiki proses strategi atau merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan semula. Proses pengendalian terdiri dari 3 tahap. 1. Pengukuran kinerja. 2. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan perbaikan yang dilakukan untuk menjamin standar kinerja yang direncanakan dapat tercapai. 5. Pengendalian dan evaluasi strategik. Alur proses pengendalian strategik. Pengendalian dimulai dengan pekerjaan dilanjutkan, mengukur kinerja, memulai pekerjaan baru. Tindakan koreksi yang diperlukan, membandingkan pengukuran kinerja standar, dan mengambil tindakan korektif merubah rencana atau metode. Hasil pengukuran sama dengan standar kinerja, kinerja berbeda nyata dengan standar. 5. Pengendalian dan evaluasi strategik. Metode pengendalian strategik yaitu pengukuran kinerja keuangan, laba, margin laba, penjualan, pengambilan investasi, pengambilan modal sendiri, biaya-biaya, dengan modal sendiri, pertumbuhan kekayaan, dan lain-lain. 2. Pengukuran kinerja non-keuangan, produktivitas, kualitas, hubungan personal, umpan balik dari pelanggan, dan lain-lain. Evaluasi strategi. Richard Rumat dalam mengajukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategi yang telah berjalan, yaitu konsisten, kesesuaian, keunggulan, kelayakan sebagai tambahan adalah rangka scale. 5. Pengendalian dan evaluasi strategik. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategis.
Satu, ketidakmampuan berpikir secara strategik. Dua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkat manajemen. Tiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Empat, terpisah dari lingkungan. Lima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Enam, ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya. Ketidakmampuan memprediksi perubahan. Satu, inovasi produk atau jasa baru. Dua, perubahan peraturan regulasi pemerintah. Tiga, perubahan iklim. Empat, kekurangan dan kelangkaan bahan baku. Lima, perubahan profesi selera konsumen. Dan keenam, kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan bersaing. Nah, ini untuk PPT yang saya buat. Mohon izin jika ada salah sebelumnya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.